Saudara-saudari terkasih, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 berlangsung audiensi umum pada pukul 10 di lapangan Santo Petrus, di mana Paus Leo ke-14 bertemu dengan kelompok peziarah dan umat beriman yang datang dari Italia dan dari seluruh penjuru dunia. Dalam refleksinya yang disampaikan dalam bahasa Italia, Paus melanjutkan rangkaian katekese yang berlangsung sepanjang tahun jubileum bertema Yesus Kristus Harapan Kita, memusatkan permenungan pada tema Paskah Yesus, persiapan perjamuan. Di sanalah kamu harus mempersiapkan bagi kita. Setelah merangkum katekesenya dalam berbagai bahasa, Paus memberikan salam secara khusus kepada umat yang hadir. Kemudian beliau menyampaikan seruan mengenai situasi dunia saat ini dengan harapan agar memberikan ruang bagi instrumen keadilan, praktek dialog, dan kepercayaan akan persaudaraan. Berikut ini katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, kita melanjutkan perjalanan jubileum kita dalam mencari wajah Kristus, tempat harapan kita mengambil bentuk dan kekuatan. Hari ini kita mulai merenungkan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kita mulai dengan merenungkan satu kata yang tampaknya sederhana, namun menyimpan rahasia berharga bagi kehidupan Kristiani, yakni mempersiapkan. Dalam Injil Markus diceritakan bahwa pada hari pertama Hari Raya Roti Tak Beragi, ketika anak domba Paskah disembelih, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Kemana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ini adalah pertanyaan praktis, namun syarat dengan harapan. Para murid merasakan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi, namun mereka tidak mengetahui rinciannya. Jawaban Yesus tampak seperti teka-teki. "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi air." Detail-detail ini menjadi simbolis. Seorang laki-laki membawa kendi. Tindakan yang pada masa itu biasanya dilakukan perempuan. Sebuah ruangan di lantai atas yang sudah siap. Seorang tuan rumah yang tidak dikenal. Seakan semuanya telah disiapkan sebelumnya. Dan memang begitulah. Dalam kisah ini, Injil mengungkapkan bahwa kasih bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari pilihan yang disadari. Bukan sekedar reaksi spontan, tapi keputusan yang memerlukan persiapan. Yesus menghadapi sengsaranya bukan karena nasib, tapi karena kesetiaan pada jalan yang ia pilih secara bebas dan dengan penuh perhatian. Inilah yang menghibur kita. Mengetahui bahwa pemberian hidupnya lahir dari niat yang mendalam, bukan dorongan sesaat. Ruang di lantai atas yang sudah siap, itu menunjukkan bahwa Allah selalu mendahului kita. Bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkan penerimaan, Tuhan telah mempersiapkan ruang bagi kita untuk mengenali diri kita dan merasakan bahwa kita adalah sahabatnya. Tempat ini pada dasarnya adalah hati kita sendiri, sebuah ruangan yang tampak kosong, namun hanya menanti untuk dikenali, diisi, dan dijaga. Paskah yang harus dipersiapkan oleh para murid sebenarnya sudah dipersiapkan dalam hati Yesus. Dialah yang memikirkan segalanya, menyusun segalanya, memutuskan segalanya. Namun, ia tetap meminta para sahabatnya untuk ikut ambil bagian. Hal ini mengajarkan sesuatu yang penting bagi kehidupan rohani kita. Rahmat tidak meniadakan kebebasan kita, melainkan membangkitkannya. Pemberian dari Allah tidak menghapus tanggung jawab kita, justru membuatnya berbuah. Hari ini pun seperti dahulu, ada perjamuan yang harus disiapkan. Bukan hanya liturgi, tapi juga kesiapan kita untuk memasuki suatu tindakan yang melampaui diri kita. Ekaristi tidak hanya dirayakan di atas altar,
tapi juga dalam keseharian, ketika segala sesuatu bisa dijalani sebagai persembahan dan ucapan syukur. Mempersiapkan diri untuk merayakan syukur ini bukan berarti melakukan lebih banyak, tetapi memberi ruang. Itu berarti menyingkirkan yang menghalangi, merendahkan tuntutan diri, berhenti mengharapkan yang tidak realistis. Terlalu sering kita menyamakan persiapan dengan ilusi. Ilusi membuat kita teralihkan. Persiapan mengarahkan kita. Ilusi mengejar hasil, persiapan memungkinkan terjadinya perjumpaan. Kasih sejati, demikian Injil mengingatkan, diberikan bahkan sebelum dibalas. Itu adalah pemberian yang mendahului. Kasih itu tidak bergantung pada apa yang diterima, tetapi pada apa yang ingin diberikan. Itulah yang Yesus hidupi bersama para murid-Nya. Ketika mereka belum memahami, ketika satu akan mengkhianatinya dan yang lain akan menyangkalnya, Ia menyiapkan perjamuan persekutuan bagi semuanya. Saudara dan saudari terkasih, kita pun diundang untuk mempersiapkan Paskah Tuhan. Bukan hanya yang liturgis, tapi juga Paskah dalam hidup kita. Setiap kesiapsediaan, setiap pemberian yang tulus, setiap pengampunan yang diberikan lebih dulu, setiap jerih payah yang diterima dengan sabar, semuanya merupakan cara mempersiapkan tempat bagi Allah yang berdiam. Maka kita bertanya, ruang mana dalam hidupku yang perlu aku atur kembali agar siap menerima Tuhan? Apa arti mempersiapkan bagiku hari ini? Mungkin berarti melepaskan tuntutan, berhenti berharap orang lain berubah, mengambil langkah pertama. Mungkin berarti lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit bertindak, atau belajar percaya pada apa yang sudah disiapkan. Jika kita menerima undangan untuk mempersiapkan tempat persekutuan dengan Tuhan dan sesama, kita akan menyadari bahwa kita dikelilingi oleh tanda-tanda, perjumpaan, dan kata-kata yang mengarahkan kita ke ruangan yang luas dan telah tersedia, di mana misteri kasih yang tak terbatas dirayakan tanpa henti, kasih yang menopang kita dan selalu mendahului kita. Semoga Tuhan menganugerahi kita untuk menjadi orang-orang yang mempersiapkan dengan rendah hati akan kehadirannya. Dan dalam kesiapan kita sehari-hari itu, semoga tumbuh juga dalam diri kita kepercayaan yang tenang, yang memungkinkan kita menghadapi segalanya dengan hati yang bebas. Sebab di mana kasih telah disiapkan, di sanalah hidup sungguh bisa mekar.